Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sukses, salam NKRI. Yang Bapak banggakan, anak-anak Bapak kelas 12 SMK Tirta Kencana Kota Bekasi, tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Andre Barwindana diamanahkan kembali untuk menjadi guru mata pelajaran kewirausahaan. Kali ini Bapak akan mengajar kalian kewirausahaan di kelas 12 SMK Tirta Kencana Bekasi. Bapak sudah berikan melalui grup WhatsApp yaitu PDF, buku e-buku, buku online atau buku elektronik pendidikan kewirausahaan kelas 12. Silahkan kalian buka dan kalian baca di halaman pertama di bab 1 yaitu judulnya kerajinan. Bab 1 judulnya wirausaha dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah setelah mempelajari bab ini, peserta didik kalian setelah mempelajari bab ini yaitu tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal, tujuannya adalah menghayati bahwa kalian dapat memproduksi kerajinan serta keberhasilan di wirausahaan. Terus menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri serta gotong royong bertoleransi disiplin dalam memproduksi kewirausahaan. Dan juga kalian dapat mendesain sebuah produk serta pengemasan dan juga pemasaran produk yang kalian produksi. Lalu mempresentasikan atau mempromosikan kepada publik produksi yang kalian produksi. Lalu terakhir menyajikan wirausaha kerajinan untuk pasar lokal maupun non lokal. Tujuannya adalah seperti itu. Di era negara kita menuju Indonesia maju, kita akan memasuki di mana era industri yaitu industri 4.0 kita, industri digital, industri produk besar-besaran. Nah, kalian dituntut untuk belajar berproduksi. Ya, kalian dituntut untuk belajar memproduksi kerajinan untuk pasar lokal, yaitu pasar di dalam negeri kita dulu, pasar Indonesia. Setelah kalian mampu menguasai pasar yang ada di Indonesia, tujuan ke depan adalah kalian mampu memasarkan produk kerajinan kalian ke pasar non lokal, yaitu pasar mancanegara. Nah, tujuannya seperti itu di bab 1. Maka kalian kelas 12 disiapkan oleh pemerintah, disiapkan oleh pendidik untuk menjadi siswa atau menjadi mental berwirausaha, memproduksi kerajinan lokal untuk pemasaran lokal dan maupun mancanegara. Tujuannya seperti itu. Ya. Lalu di bab pertama kalian silahkan dibaca industri yang termasuk ke dalam industri kreatif. Nah, jadi industri 4.0 ini adalah industri kerajinan, industri kreatif. Dengan industri kreatif ini ke depan kalian mampu mendongkrak kemajuan dan mampu mendongkrak bisnis, mampu mendongkrak pasar Indonesia ke pasar mancanegara. Tujuan seperti itu. Tahun 2013 subsektor kerajinan berkontribusi sebesar 92,6 triliun pada pendapatan domestik bruto Indonesia dan membuka 1 juta lapangan usaha yang sebagai besar merupakan usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuannya seperti itu. Jadi kalian ke depan ketika lulus dari SMK Tirta Kencana, insya Allah kalian tidak menjadi karyawan, tapi kalian memproduksi sendiri sebuah kerajinan yang nantinya akan kalian pasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Insya Allah, Bapak berdoa semoga kalian siswa-siswa Bapak kelas 12 SMK Tirta Kencana tahun 2020-2021 kalian lulus dari Tirta Kencana memiliki sebuah produksi yang mampu bersaing dengan pasar-pasar dunia dan pasar-pasar lokal tentunya. Ya.
Di buku yang tadi Bapak kirimkan silakan dibaca. Ya, Bapak jelaskan kembali. Motor penggerak utama ekonomi, gelombang ini disebut sebagai gelombang ekonomi industri. Gelombang ketiga ini disebut sebagai gelombang ekonomi informasi, saran dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan. Ide dan gagasan kreatif dapat memberikan solusi untuk keterbatasan fisik yang ada. Ide kreatif membuat ekonomi tersebut terus tumbuh. Gelombang dengan ide kreatif sebagai penggeraknya disebut sebagai gelombang ekonomi kreatif. Pada gelombang ini industri kreatif menjadi penggerak utamanya. Ya, jadi di bab pertama ini industri kerajinan untuk pasar lokal yaitu industri kreatif. Ya, industri kreatif ini termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 subsektor. Subsektor tersebut adalah ke-14 ini adalah arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, film, video, fotografi, periklanan, layanan komuter dan piranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan dan permainan interaktif. Subsektor kerajinan merupakan salah satu memberikan kontribusi terbesar bagi baik terhadap pendapatan negara maupun menyerap tenaga kerja. Ya. Jadi Tadi di bab tadi di kerajinan tadi ada ekonomi pertanian juga masuk, ekonomi industri, ekonomi informasi maupun ekonomi kreatif ya. Tujuannya di ekonomi kreatif adalah industri kreatif. Nah, dengan industri kreatif ini kalian dapat mendongkrak kemajuan ekonomi di negara kita ini, ya. Insya Allah ke depan kalian menjadi orang-orang yang mendongkrak ekonomi negara ini semakin baik dan semakin maju negara ini tentunya. Ya. Penataan sumber daya manusia termasuk dalam tahapan awal yaitu persiapan organisasi. Kegiatan wirausaha dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama atau tahap 1 membentuk organisasi dan pembagian tugas. Ya, kedua menetapkan target dan strategi. Ketiga membuat jadwal kegiatan. Keempat menetapkan biaya produksi dan harga jual, biaya serta alur keuangan. Nah, jadi ketika nanti kalian berusaha, yang pertama kalian membentuk sebuah organisasi, komunitas dulu. Mau kemana kamu memasarkan produksi tersebut? Ya, lalu mau bagaimana kamu memproduksi tersebut? Tentu ketika kamu ingin memproduksi kreatif ya, memproduksi bahan industri kreatif, tentu kalian tahu pasarannya di mana, produksinya ke siapa, bahannya dari mana. Nah, itu harus kalian cari tahu dulu. Maka dari itu bentuk dulu organisasi. Lalu menetapkan tugas dan strategi. Nah, kamu harus memiliki strategi. Oh, produksinya kapan? Ya, strateginya seperti apa memproduksinya? Setelah itu kalian mengwatching atau kalian mengirimkan produksi tersebut kemana? Kalian harus tahu seperti itu. Ya, lalu membuat jadwal kegiatan. Oh, produksinya setiap hari apa saja? Pemasarannya setiap hari apa saja? Promosinya setiap hari apa saja? Kalian harus memiliki hal seperti itu. Itu tahapan yang pertama. Lalu menetapkan biaya produksi. Jangan sampai biaya produksi ini sama pendapatan lebih besar biaya produksi, ya. Jadi biaya produksi sedikit tapi pendapatannya banyak. Itu yang kita cari. Nah, maka dari itu mari kita mencari solusi bersama-sama ke depan untuk kalian sendiri, ya. Bapak hanya memberikan informasi atau memberikan sebuah pembelajaran tentang ekonomi kreatif. Maka dari itu kalian cari sendiri bagaimana kita mendapat ekonomi kreatif. Nah, sering-sering kalian bertanya dan sering-sering melihat, ya, di media manapun. Insya Allah di media internet pun juga sudah banyak wirausaha atau wirausaha muda banyak yang berkemajuan dalam bidang ekonomi, ya. Lalu tahapan kedua melakukan produksi, melakukan quality control, ya. Lalu melakukan pengemasan dan melakukan promosi atau penjualan dan distribusi. Ketika kalian sudah menentukan, lalu kalian melakukan sebuah produksi. Setelah kalian melakukan produksi, kalian harus melakukan quality control, dikontrol, ya, harus dikontrol. Kontrol produksinya harus dikontrol, pengeluarannya harus dikontrol, biayanya harus dikontrol, dan pemasarannya pun harus memiliki kontrol, ya. Lalu melakukan pengemasan, bikin pengemasannya itu paling menarik, ya. Bikin pengemasan itu paling menarik dan bikin pengemasan itu sangat mudah, menarik, dan juga bikin
kemasan itu yang mudah ya dan tahan lama tentunya. Lalu melakukan promosi atau penjualan dan distribusi. Nah, kamu setelah itu kemasan sudah jadi, sudah finishing, baru kalian iklankan melalui media boleh, iklan boleh, langsung boleh. Tapi saat ini tentu warga Indonesia memiliki banyak media sosial media. Nah, kamu manfaatkan sosial media tersebut ya. Kamu manfaatkan sosial media tersebut untuk promosi ya. Itu namanya memanfaatkan industri 4.0, yaitu industri kreatif dan industri digital. Kalian harus memiliki hal seperti itu. Lalu tahapan ketiga, kalian harus memiliki evaluasi kinerja dan keuangan. Setelah kalian melakukan produksi dan pemasaran, kalian harus memiliki evaluasi kinerja produksi dan evaluasi keuangan. Berapa biaya yang kamu keluarkan dan berapa biaya yang kamu terima dalam produksi dan pemasaran ini. Lalu menyusun laporan evaluasi. Nah, laporan evaluasi ini kamu susun. Nah, untuk file kamu sendiri, saya mengeluarkan berapa dan saya mendapatkan keuntungan berapa. Kalian harus tahu itu. Karena kalian adalah anak akuntansi. Tentu kalian harus tahu yang namanya rugi ya atau laba. Kalian harus tahu hal seperti itu. Itu untuk manajemen kedepannya diri kamu sendiri. Bahwa menjadi wirausahaan muda yang kreatif dan inovatif. Nah, tugasnya adalah ya. Tugas kalian adalah satu, mengenali diri dan membuat kelompok usaha. Ya, tugas kamu ke depan ya, yaitu mengenali diri sendiri kamu akan memproduksi apa dan membuat kelompok usaha. Bikin sekarang rancangannya, ya, tugasnya kamu bikin rancangannya sendiri aja. Kenali diri Anda, apa yang menjadi keunggulan apa, lalu apakah mendesain produk kreatif, menghitung keuangan, menggambar iklan terampil dalam membuat produksi. Setiap orang tentunya bisa memiliki lebih dari satu keahlian. Tuliskan keahlianmu tersebut pada selembar kertas. Boleh dilengkapi dengan gambar agar lebih informatif dan menariknya. Tugas kalian adalah satu saja, membuat sebuah gambar ya tentang usaha. Ya, entah itu kamu usaha online, entah kamu usaha produksi lain, ya. Tetapi kamu tujuannya adalah untuk membuat sebuah usaha. Tujuan kamu adalah menjadi wirausaha muda. Dan itu tugasnya satu aja. Ya, ada tugas lagi. Pokoknya ada 2 tugas. Tugas yang satu tadi, tolong gambarkan ya tujuan kamu membuat sebuah produksi atau usaha. Ya, desain sekarang produksi usahanya. Lalu kedua, ya, kalian harus membaca bagian A, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Silahkan dibaca. Setelah itu nanti Bapak akan mengirimkan soal. Ya, Bapak akan mengirimkan soal ke kamu tidak jauh seputar pada bab 1 tentang kerajinan produksi lokal, ya. Pemasaran produksi lokal. Mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan untuk materi pembuka pada kelas 12 ini, bahwasanya kalian harus mengingat Indonesia saat ini membutuhkan pemuda-pemuda yang kreatif dan inovatif. Tujuannya ke depan adalah memiliki produksi. Ya, tujuannya ke depan kamu memiliki sebuah produksi untuk kemajuan usaha dalam industri 4.0 atau industri kreatif ya. Salam sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.